Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut saya akan menyampaikan tentang the adjustment process in a new culture, atau proses penyesuaian diri terhadap budaya baru. Di saat seseorang memasuki lingkungan atau budaya yang baru, pasti akan melewati proses penyesuaian terhadap budaya baru tersebut. Tahapan-tahapan dalam penyesuaian terhadap budaya baru antara lain honeymoon period. Tahapan ini biasanya dialami oleh seseorang atau kita yang baru memasuki budaya baru atau memasuki negara lain untuk pertama kalinya. Pendatang baru dihadapkan pada hal-hal yang baru yang tentu saja berbeda dengan negara asalnya. Saya rasa pendatang akan mengalami tahapan honeymoon period ini jikalau kondisi negara baru jauh lebih baik dibandingkan negara asal. Pendatang akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang serba berbeda dengan negara asal, dan tentu saja bisa menikmati segala fasilitas itu. Pada tahapan ini, pendatang berada pada fase puncak atau euforia. Tahapan yang kedua adalah culture shock. Setelah sekian lama dimanjakan di dalam tahapan honeymoon period, pendatang baru akan memasuki tahapan culture shock, di mana tahapan ini pendatang akan dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya bahasa yang berbeda, budaya, kebiasaan makanan, dan lain-lain yang kesemuanya berbeda sekali dengan negara asal. Pada tahapan ini, pendatang akan berada pada fase tingkat bawah yang saya rasa merupakan tahapan paling berat dalam kehidupan sehari-hari di saat seseorang berada di negara lain. Kalau anak muda zaman sekarang mungkin menamai fase ini dengan fase galau mungkin ya. Tahapan yang ketiga adalah initial adjustment. Setelah sekian lama berada pada tahapan culture shock, yang mana pendatang dihadapkan pada berbagai permasalahan, tetapi dalam tahapan tersebut pendatang juga bisa belajar menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru, mulai belajar bahasa, menyesuaikan diri dengan makanan, kebiasaan setempat. Setelah sekian lama belajar selama beberapa waktu, maka para pendatang sudah bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru tersebut. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan tentang bahasa, sudah bisa menyesuaikan diri dengan bahasa lokal, kebiasaan, makanan, dan sebagainya. Pada tahapan ini, pendatang sudah bisa mulai menikmati budaya lokal dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, dalam tahapan ini kehidupan pendatang sudah mulai terangkat kembali. Kemudian tahapan yang keempat adalah mental isolation. Seiring dengan berjalannya waktu, para pendatang mulai dihadapkan pada perasaan kesepian karena jauh dari keluarga maupun teman-temannya di negara asal.
Biasanya pada tahapan ini muncul perasaan rindu terhadap keluarga, makanan-makanan negara asal, makanan khas tentu saja, dan kehidupan negara asal dengan teman-teman lama. Perasaan rindu terhadap keluarga di rumah atau homesick membawa pendatang pada fase terpuruk lagi atau fase bawah. Kemudian tahapan yang kelima adalah acceptances and integration. Setelah sekian lama berada di negara yang berbeda by culture-nya, pendatang akan mulai merasakan kenyamanan di negara tersebut karena sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan di negara itu. Hal tersebut juga dikarenakan pendatang ini mulai disibukkan dengan rutinitas yang menyita banyak waktu, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri. Di sini para pendatang ini sudah mulai nyaman dengan mungkin teman baru, kehidupan yang bisa dikatakan baru, dan juga mungkin sudah mulai nyaman dengan komunitas yang baru juga. Perlahan-lahan kehidupan pendatang mulai terangkat lagi, sudah mulai bisa menyesuaikan lagi, dan berada pada fase atas lagi. Proses di atas memerlukan waktu yang relatif cukup lama, bahkan bisa bertahun-tahun, dan jika digambarkan dalam suatu diagram bisa membentuk huruf W. Proses ini memang benar adanya, dan saya pribadi sudah mengalami proses adjustment ini, dari adjustment ini, penyesuaian ini, selama beberapa lama tinggal di Korea. Jadi tahapan tadi memang pernah dan sedang mungkin pribadi saya alami, dan sekarang ini mungkin dalam fase acceptances and integration, mungkin seperti itu. Karena ya mungkin karena lumayan beberapa tahun tinggal di Korea ini. Kemudian kebalikan dari adjustment proses dari kita setelah kita memasuki negara lain, tentu saja setelah beberapa tahun pendatang tersebut akan mempunyai keinginan untuk pulang ke negara asal, dan proses tersebut mungkin kurang lebih sama dengan proses di awal kita memasuki negara lain, atau mungkin bisa disebut sebagai proses re-entry proses yang sama sesuai dengan diagram W tadi dan diagram W tadi juga akan terulang jikalau pendatang kembali lagi ke negara asal. Mungkin tahapan-tahapannya hampir sama, mungkin sama persis dengan tahapan waktu memasuki negara lain tadi. Tahapan-tahapan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan asal, negara asal tadi antara yang pertama adalah acceptance and integration. Karena apa? Keinginan pulang sudah termasuk dalam tahapan ini. Keberadaan pendatang di negara asing sudah mulai diterima karena sudah bisa menyesuaikan diri dengan sosial budaya setempat.
faktor pribadi dan waktu sangat berpengaruh dalam proses ini. Kemudian yang kedua adalah return anxiety. Di saat akan pulang ke negara asal, pastinya berat sekali untuk meninggalkan negara tersebut. Faktor emosional yang sudah terjalin dengan sosial budaya setempat sangat berat untuk ditinggalkan. Terlebih lagi hubungan persahabatan dengan komunitas, dengan teman-teman yang baru yang terbentuk di negara ini dengan negara lain yang sudah lama terjalin tidak mudah ditinggalkan begitu saja. Di saat-saat ini akan muncul kegalauan yang membuat pendatang berada fase bawah, abot istilahnya, berat. Kemudian yang ketiga adalah return honeymoon. Setelah sekian lama berada di negara asing atau berada dalam budaya lain, maka pendatang akan pulang ke negara asal. Tentu di awal kedatangan akan merasa gembira setelah sekian lama tidak bertemu dengan keluarga, bawa oleh-oleh waktu pertama pulang ke negara asal, tradisi sosial budaya maupun makanan yang mungkin bisa dinikmati kembali. Euforia, kegembiraan pasti akan menyelimuti di awal-awal kedatangan di negara asal. Bertemu dengan keluarga di awal penyambutan, yang pasti dia menggunakan pesta penyambutan yang mungkin lumayan juga ya, membuat suasana menjadi menyenangkan. Kemudian fase yang keempat adalah re-entry shock. Di awal-awal kedatangan memang euforia, mungkin kebahagiaan datang menyelimuti, tetapi hal itu akan hilang ketika dihadapkan pada lingkungan yang sebenarnya sudah sekian lama tidak tersentuh, karena mungkin terlalu lamanya berada pada negara lain atau beda budaya. Semuanya kelihatan serba baru dan terasa seperti di negara asing. Kecemasan muncul karena hilangnya kontak dengan teman-teman lama maupun keluarga dekat ya. Pada fase ini mulai jatuh terpuruk lagi pada fase bawah. Kebiasaan-kebiasaan yang sewaktu berada di lain negara tidak mudah dihilangkan sewaktu kembali ke negara asal. Keluarga maupun teman dekat terasa asing dan berbeda untuk beberapa waktu. Serasa kampung halaman sendiri bagaikan negara lain. Kemudian fase yang kelima adalah reintegration. Setelah beberapa lama terpuruk oleh keterasingan diri di negara sendiri dan di lingkungan sendiri, sedikit demi sedikit sudah bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang sudah lama ditinggalkan. Keluarga sudah mulai bisa menerima kembali, serta hubungan dengan teman-teman lama maupun lingkungan sekitar mulai terjalin kembali. Akhirnya aktivitas rutin dan perasaan menjadi bagian keluarga sendiri di tengah-tengah masyarakat bisa diimplementasikan. Dan kembali lagi kalau digambarkan sesuai dengan diagram dari naik turunnya tadi, mungkin diagram ini fase ini sama dengan fase di waktu pendatang mengalami proses adjustment, yaitu berupa huruf W. Dalam proses penyesuaian budaya ini banyak sisi positif maupun negatif yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman hidup menurut saya. Banyak sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari dua negara. Bisa membandingkanlah antara dua negara, dari negara yang kita waktu negara lain dan negara kita sendiri yang mungkin bisa digunakan untuk menambah wawasan. Mungkin sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang adjustment proses ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.